ada di sini siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita. Di hari Jumat ini teman-teman masih mulai menyempatkan diri di sini. Kita mau mengasuh kehadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mau angkat pujian persiapan kita.
mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sertai kami Tuhan Yesus hari demi hari Tuhan. Hingga kami sampai Tuhan di hari Jumat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau tutup bungkus Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Dari awal pendengar hingga akhirnya Bapa. Kau juga mau sertai Tuhan teman-teman kami yang belum hadir Bapa. Mungkin dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau sertai dengan tidak kurang ataupun juga Tuhan di tempat ini. Dalam tangan-Mu yang menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya undang untuk memberikan salam kiri dan kanan kirinya. Kita ucapkan selamat siang. Tuhan berkati, berikan yang terbaiknya. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 3. Kita menaikkan pujian syukur kita mau kasih berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi. Tiada yang kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kasih Tuhan tiada duanya di dunia ini, yang sanggup menerima diri kita apa adanya.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk siang ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menaikkan pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Biar Tuhan taruh pesan Tuhan bagi kami semua. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kurang semangat ini. Shalom. Sudah pada makan? Belum ya. Puji nama Tuhan. Pantesan agak lemes saudara ya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak anak-anak saya untuk kita menaikkan pujian dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, silakan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik atas setiap kehidupan kita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I laid my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Know you as a father, as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah bermegah. Saudara, ada banyak macam cara orang untuk bermegah. Untuk memperlihatkan statusnya, saudara. Makanya gak heran rata-rata orang kalau main Facebook pasti ada statusnya. Kecuali di tempat ini gak ada. Tapi yang jelas saudara, akhir zaman ini banyak sekali orang mempertontonkan, mempertunjukkan, memperkenalkan siapa dia. Kita lupa saudara bahwa yang sesungguhnya yang Tuhan berkenan dalam hidup kita bukan kita bermegah karena kita bijaksana. Bukan kita bermegah karena kita kuat. Saudara, Raja Salomo adalah raja yang berhikmat, raja yang bijaksana. Tapi dia berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Salomo raja yang kaya, saudara. Waktu ditanya kamu mau minta apa? Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta umur panjang. Dia tidak minta kemuliaan. Tapi yang dia minta hikmat daripada Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan beri dia hikmat. Tuhan beri juga dia kekayaan, saudara. Tapi Salomo sadar, ya kan? Walaupun dia seorang raja yang besar, punya istri dan gundik 1000, saudara. Kalau dia punya anak satu saja dari hasil 1000 istri ya satu. Tambah istrinya berarti 2000. Kalau mereka selfie, tempat ini cukup enggak ya? Puji Tuhan ya saudara. Tapi saudara, kita belajar hari ini. Jangan kita bermegah karena kita bijaksana. Sebijak-bijaknya kita, hikmat-hikmatnya kita luar biasa. Pasti satu ketika punya keterbatasan. Amin. Amin. Ini yang masih muda-muda kok gak semangat. Amin. Amin. Iya kan. Walaupun masih muda. Tapi ingat saudara. Tanpa kita mengandalkan Tuhan. Sia-sialah apa yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Katakan buat kiri kananmu, yuk andalkan Tuhan. Amin. Mukanya sambil cemberut, yuk andalkan Tuhan. Saudara, lihat ya. Gak selamanya yang tua itu mati duluan loh. Bisa-bisa yang muda. Apalagi sekarang banyak sakit asam lambung. Karena apa? Stres. Ini muka-muka stres kelihatan dari sini. Tahu gak saudara? Kita ini ada sakit-sakitnya tahu. Jiwanya sakit, cuman tergantung berapa persen. Ada yang 20, ada yang 50, ada yang mau diakui. Lu kalau bukan gua gak jadi tuh pedenya. Itu sakitnya udah parah.
Kalau nggak gua Natalnya nggak jadi. Tapi di sini nggak ada, amin. Atau nggak ada yang ngaku. Jadi saudara jangan bermegah karena kita bijaksana. Hikmat pengetahuan kita miliki ketika kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau nggak perlu takut, ya. Jadi kalau nyanyi juga semangat. Tak usah ku takut. Aduh, nyanyinya lemes banget. Ini mah kelihatan muka pada takut ini nyanyinya. Tak usah. Seringkali saya melayani, saya bilang begini. Saudara mau nyanyi atau tunggu dinyanyikan? Halo? Tahu dinyanyikan? Udah dipeti. Yang dipeti bisa nyanyi enggak? Hah? Enggak bisa kan? Saudara masih bisa nyanyi? Iya, nyanyinya semangat. Tak usah. Ibu ketua PD aja kayaknya yang kenceng suaranya. Yang lain mana? Takut ya? Setan bilang takut nih. Saudara, mari kita mau bermegah bukan karena kita bijaksana. Kita bermegah bukan karena kita kuat. Simpson itu abdi Allah yang kuat saudara. Tapi gara-gara perempuan yang namanya Delila, Simpson KO. Delila bilang, Sean, kekuatan lu di mana sih Sean? Kalau lu cinta sama gue, lu ngomong dong Sean. Anak-anak muda kalau lagi masih pacaran, Babes, aduh. Udah nikah gak babes lagi, setan lo dari mana? Tapi saya berharap di tempat ini gak ada demikian, amin. Orang-orang yang memiliki firman, perkataannya itu mengandung berkat, amin. Itu sebabnya jadikan firman Tuhan pegangan dalam hidup kita. Karena tanpa firman kita gak bisa buat apa-apa. Simpson orang yang kuat saudara, tapi gara-gara perempuan dia jatuh. Ternyata laki-laki itu makhluk halus. Laki-laki apa? Katanya kuat, tapi gara-gara perempuan jatuh. Adam jatuh dalam dosa gara-gara Hawa. Dam. Ini buah enak banget Dam. Kadangkala istri bukan jadi penolong, tapi jadi perongrong dan penodong. Pi, udah mau Natal Pi, gaji papi mana? Tapi di tempat ini gak ada kan? Di tempat ini anak-anak Tuhannya mengalir. Pak, mau kasih berapa juga Pak, mama tetap tersenyum. Amin. Oh, padahal, waduh kalau bisa kos kaki suaminya diperiksa. Pak, jangan-jangan lu simpen di kos kaki ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Simpson yang kuat saja jatuh. Makanya gak boleh kita bermegah sekuat apapun kita. Satu ketika kita bisa sakit. Yang masih muda sudah KO saudara ya. Makanya firman Tuhan ingatkan. Jangan engkau bermegah karena engkau kuat. Jangan bermegah lalu bilang begini. Ma, gua mah udah besar. Gua tahu apa yang gua bikin. Kadang-kadang anak-anak lebih pintar dari orang tua. Mama tahu apa sih? Mama mah orde lama. Gua mah orde baru. Tapi kita orang tua bisa bilang sama anak. Ingat ya. Lu belum pernah jadi tua kayak kita. Tapi kita pernah jadi muda kayak kalian. Jadi pengalaman hidup asam dan garam kami sudah nikmati. Tapi toh firman Tuhan juga bilang. Jangan bermegah kalau engkau kuat. Yang terakhir saudara. Jangan kita bermegah kalau kita kaya. Mana yang kaya angkat tangan. Wah, miskin semua di sini. Mana yang kaya angkat tangan? Cuma 2 yang kaya, kasihan banget yang lain. Saudara, kaya yang dimaksudkan bukan kaya materi,
Tapi keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya, itu kekayaan yang terbesar. Amin. Buat apa kita miliki isi dunia ini, tapi kita kehilangan keselamatan. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ayo wanita-wanita, jangan gara-gara jodoh engkau menjual Yesus. Habis gua cari anak Tuhan kagak ada. Jadi apa saja gua sikat, yang penting gua nikah. Hati-hati saudara. Lebih baik tidak menikah, tapi memiliki keselamatan. Ibu pendeta mah ngomongnya enak, lu udah laku dan gua belum. Tapi Alkitab bilang saudara, mari kita mau andalkan Tuhan, amin. Orang kaya jangan bermegah karena kekayaan. Ayub apa kurang kaya saudara? Ayub kaya, tapi dalam sekejap kekayaannya dibuat Tuhan habis. Anak-anaknya mati semua, usahanya bangkrut saudara. Bahkan istrinya mengutuki, berkata, masihkah engkau Ayub mau beribadah kepada Allahmu? Ayub bilang, lu perempuan gila. Masa kamu mau yang baik saja, yang tidak baik engkau tidak mau terima. Jadi apapun proses Tuhan dalam hidup kita, pasti mendatangkan kebaikan. Yang punya masalah, ayo. Hari ini kita bermegah bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita miliki segalanya. Tapi kita bermegah karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekarang kan zaman orang dikit-dikit TikTok. Wah mantap saudara. Tapi kalau suruh nyanyi angkat tangan susah banget. Ternyata kayaknya mau tunggu dinyanyikan kayaknya saudara ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tadi. Yuk kita baca yang terakhir ya saudara. Kita baca sama-sama. Ada yang bawa Alkitab? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-24. 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami, lalu mengenal aku. Terus, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan. Ya perhatikan saudara. Yang menunjukkan kasih setianya. Terus, keadilan, lalu kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, sadarilah bahwa hidup kita singkat. Alkitab bilang hidup kita bagaikan rumput. Masih muda, aduh bau minyak wangi. Nanti udah mulai umur 50 keluar minyak angin, remason, minyak kayu putih. Yang umurnya di atas 50 tolong angkat tangan. Yang lain masih muda ya. Pantes sombong banget yang muda. Firman Tuhan bilang hidup kita 70. Kalau kuat 80. Yang 40 aja kadang-kala masuk ke kamar, dia keluar dia bingung. Gua ke kamar tadi mau nyari apa ya? Oh kacamata. Buka kulkas. Lagi nyambel, buka kulkas error. Gua mau ngambil apa ya? Balik lagi ke dapur. Oh mau ngambil tomat. Itulah keterbatasan kita manusia, amin. Ada lagi yang udah pakai kacamata di sini, dia marah anaknya. Kacamata mama mana? Ada nggak yang di sini begitu? Puji Tuhan, berarti memorinya masih mantap. Ya kan? Jadi ingat saudara, sadarilah bahwa hidup kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi kalau kerja sungguh-sungguh. Jangan karena ada bos, lalu kerjanya sungguh-sungguh. Kelihatannya semuanya kerjanya mantap. Tapi firman Tuhan bilang begini. Kerjakanlah segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Bosmu tidak lihat, pimpinanmu tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Mau yang besar angkat tangan. Kalau besar semua angkat tangan. Puji Tuhan ya. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini membangun semangat kita. Untuk jangan bermegah karena kita masih muda. Otaknya masih encer.
Gua mah IT di luar kepala. Bayangkan, saking hebatnya di luar kepala alias gak ingat lagi. Gua firman Tuhan mah di luar kepala alias gak ingat lagi. Ingat saudara, semakin engkau dipromosikan Tuhan, semakin rendah hati. Jangan sombong. Orang kalau sombong lupa diri. Lu gak tahu ya siapa gua. Bayangkan, dia dirinya saja dia tidak tahu siapa. Ada yang begitu? Lu gak tahu nih, gua tangan kanannya bos. Yang satu bilang, lu tangan kanan, gua tangan kirinya. Yang satu bilang, gua di belakangnya bos. Aduh saudara, bos di atas segala bos, itulah Tuhan kita Yesus. Amin. Jadi jangan sombong lah. Gak ada apa-apanya kok kita. Gak ada hebatnya kita. Amin. Cuma karena Tuhan yang buat kita segala-galanya. Amin. Milikilah firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bermegah karena kita memiliki Tuhan. Harta benda apapun mungkin kita tak punya. Kan kita suka nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Ku bawa semua pada akhirnya. Kenapa senyum? Ya? Rela. Udah nabung, udah deposito, udah nyimpen banyak, ditinggal. Itulah hidup kita saudara. Sekarang angka bunuh diri juga banyak saudara. Jadi kalau gak punya firman, apalagi orang tinggal di Jakarta, gampang stres. Makanya orang di kampung bilang, alah orang Jakarta mah cuma menang nama doang. Duitnya kagak ada. Yang penting gaya. Apalagi lu kerja di mana? Oh pokoknya gue kerja di towernya paling tinggi gitu. Tapi ingatlah saudara, apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Kemana engkau bekerja dan Tuhan tempatkan saudara, mari jadi berkat. Amin. Sehingga ketika saudara hadir di perusahaan atau di tempat di mana saudara bekerja, perusahaan itu akan semakin berkembang. Lalu orang akan berkata, memang anak ini bawa hoki. Anak ini bawa keuntungan. Ada dia, pasti omsetnya langsung melejit. Jangan sampai ada dia langsung bangkrut perusahaan. Kasihan. Tapi saya percaya karena di sini setiap Jumat ada ibadah. Pasti orang-orangnya diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara, tiap Jumat datang. Jangan tanya siapa sih pengkhotbahnya. Kalau dia mah kagak enak, ngantuk. Siapapun yang sedang berdiri di sini, dia adalah utusan Tuhan. Amin. Amin. Jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. All my life you have been faithful. Semua nyanyi. You have been so. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil namamu, Engkau ada. Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak bermegah dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Karena segala yang ada dalam dunia ini akan hilang dan lenyap. Tetapi kebenaran di dalam Engkau, hidup bersama Engkau di dalam kemuliaan-Mu selama-lamanya. Ingatkan kami Tuhan, selagi kami menumpang dalam dunia ini, untuk kami bermegah karena kami memiliki juru selamat kami. Itulah Yesus Tuhan Kristus yang selalu bersama dengan kami. Hamba telah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus Engkau menerangkan lebih dalam lagi bagi kami. Di waktu yang sangat singkat ini, kami percaya setiap benih firman yang telah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada Ibu Talita Dodo atas pelayanannya dan tim. Terima kasih. Biasanya kalau saya dulu lihat Ibu Talita itu di cover kaset. Akhirnya puji Tuhan kita bisa ketemu langsung, Bu. Baik. Ya, ya. Kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah kami yang baik, Bapak, kami kembali Tuhan Yesus ingin mengembalikan berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi Bapak. Kau berkati juga Tuhan untuk pengurus yang mengelolanya Tuhan, Kau berikan hikmat padanya Bapak. Sehingga persembahan ini Tuhan Yesus boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan melihat sekilas info PD MNC Center. Ya. Doa bersama Senin 13 November 2023 pukul 18, Senin besok, lokasinya di PT MNC Energy Investment di MNC Tower lantai 22. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung bisa menghubungi PIC-nya Bapak Hans dan Ibu Eva di nomor yang tertera di layar. Ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center minggu depan dilayani oleh Pendeta Noni Prasetyo, jam yang sama di tempat yang sama. Jadi teman-teman yang lain bisa ajak teman-teman yang lain yang belum hadir pada hari ini untuk hadir minggu depan. Berikutnya. Laporan kas dan persembahan PD MNC Center, saldo per 9 November 2023 sebesar Rp4.471 bagi Bapak Ibu sekalian yang tergerak hatinya untuk mengikuti diakonia, untuk memberikan bantuan diakonia bisa menghubungi PAC-nya bersama Ibu Winda dan Ibu Yordina. Ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terbeban yang ingin melayani bersama di PDME Center untuk singer, asa dan multimedia bisa menghubungi PAC yang tersedia, Ibu Sani untuk singer, Bapak Yuda untuk aser, dan Bapak Eli untuk multimedia. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan untuk update data jemaat, bisa scan barcode ini atau di link, atau ada di meja di sebelah pintu masuk. Jadi nanti pulang bisa sekalian scan pulang. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Berdoa syafaat kita dan langsung doa berkat oleh Ibu Talita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan Kau Kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Di penghujung ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk MNC Group yang ada. Tuhan memberkati seluruh karyawan yang bekerja. Tuhan kiranya hikmat daripada Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, dari pimpinan sampai karyawan yang paling terendah sekalipun. Tuhan tolong berikan kesatuan hati sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkaulah yang mengangkat raja, Engkaulah yang menurunkannya. Apapun ke depan, siapapun yang nanti terpilih, kami percaya semua datangnya dari Tuhan. Berikan keamanan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biar Tuhan taruh pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi akan Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami
Dan bangsa kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat yang memerintah Tuhan di bangsa kami. Tuhan tolong memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dalam takut akan Tuhan. Persekutuan di tempat ini juga Tuhan, dari ketua dan seluruh pengurus persekutuan doa ini Tuhan. Pelayanan dalam bentuk apapun, diakonia dan yang lain-lain Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai, memberkati. Dan apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu yang ada di sini, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk wadah yang Tuhan berikan untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini, Tuhan juga memberkati. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke tempat pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan tolong anak-anak-Mu, biar anak-anak-Mu menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau mengangkat terus anak-anak-Mu di sini, sehingga dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkatnya. Kiranya anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus, memimpin, menolong, memberkati kami semua. Mulai pada siang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin.